Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Di masa pandemi corona ini ada aksi mulia seorang polisi wanita di Medan, Sumatera Utara. Poluan yang bertugas di Medan ini menyisihkan sebagian gajinya untuk memberi masker dan juga sembako kepada warga yang tidak mampu. Sosial Bribda Tika Sinaga saat membagikan masker, hand sanitizer, dan sembako kepada warga yang kurang mampu viral di media sosial. Personel Dits Samapta Polda Sumatera Utara ini setiap harinya sepulang dari menjalankan tugas mendatangi warga untuk membagikan masker, hand sanitizer, dan juga paket sembako. Bantuan ini dibagikan kepada pengemudi becak, petugas kebersihan, pengemudi ojek online, dan sebagainya untuk berbagi sedikit rezeki dari gaji yang ia terima sebagai anggota polisi. Dengan dibantu temannya, Bribda Tika juga menyosialisasikan kepada warga untuk tetap berada di rumah dan mematuhi semua imbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tadi udah diambil sama Bapak ini. Oh ya, ini hand sanitizer ya Pak untuk tangan itu. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada Bribda Tika Sinaga melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Bribda Tika. Apa yang membuat Anda ini melakukan aksi? Iya, selamat pagi. Apa sih yang membuat Anda melakukan aksi tadi, Bribda Tika? Apa tidak lelah habis pulang kerja? Tidak, Mbak, karena merupakan panggilan dari hati saya sendiri, Mbak. Ini sudah berapa lama dilakukan? Sebelumnya kegiatan sosial yang saya lakukan ini sudah sejak saya SMP, Mbak. Namun dengan situasi yang saat ini sama-sama kita tahu sedang banyaknya masyarakat yang mengeluh karena virus corona ini, jadi saya bergerak untuk menyisihkan gaji saya dan mengajak teman-teman untuk memberikan donasi untuk mendukung kegiatan saya, Mbak. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Sebagian gajinya berarti setiap bulannya dialokasikan untuk ini. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan Bribda Tika sendiri begitu? Iya, Mbak. Jadi saya bertugas di Satuan Dit Samapta Polda Sumut, Mbak, di mana setiap bulannya kami menerima uang patroli, Mbak. Oke, di mana jadi uang patroli tersebut itu selalu yang saya sisihkan, Mbak. ya? Iya, Mbak, uang patroli dengan juga gaji saya, Mbak, beberapa. Oke, nah hanya sumber uangnya itu hanya sumber dari Bribda Tika sendiri atau ada bantuan dari yang lain? Jadi mulai saya penggalangan itu, saya selalu mulai dari diri saya sendiri, senior-senior saya di kantor, beberapa komandan saya juga memberi bantuan donasi, Mbak. Dan juga penggalangan donasi dari media sosial. Banyakkah yang berminat? Puji Tuhan sejauh ini selalu mendukung saya, Mbak. Oke, syukurlah kalau begitu. Lalu bagaimana respon dari masyarakat setelah Bribda Tika membagi-bagikan paket masker, hand sanitizer, dan juga sembako? Mereka senang, Mbak. Lalu mereka terharu karena mereka merasa masih banyak dari pihak kepolisian, masih banyak dari masyarakat-masyarakat yang mau turun tangan memberikan donasi, Mbak. Karena saya selalu sampaikan kepada mereka, hanya inilah yang bisa saya buat, Mbak, untuk mengurangi, Mbak, sedikit dari beban mereka seperti yang membeli sembako tadi, membuat masker, hand sanitizer, itu saya kumpulin dari donasi yang saya dapatkan, Mbak. Tapi apakah Bribda Tika tidak khawatir begitu karena harus langsung memberikan paket sembako itu kepada masyarakat? Karena kan sekarang penyebaran virus corona juga kita tidak tahu nih, Bribda Tika, gimana tuh? Kalau di saya pribadi, Mbak, saya khawatir, tapi saya percaya, Mbak, yang namanya perbuatan yang ikhlas dan tujuannya itu memang untuk membantu masyarakat. Saya percaya saya akan bisa melindungi diri saya sendiri gitu, Mbak. Nah, apa yang biasanya mereka katakan setelah menerima bantuan dari Bribda Tika? Yang pertama, mereka ada yang menangis gitu, Mbak. Ada yang sampai yang nggak bisa ngomong lagi juga, Mbak, karena beberapa dari mereka seperti di daerah
di daerah Helvetia itu Mbak, ada yang sampai belum makan 2 hari Mbak. Oke. Jadi ketika mereka mendapat sembako berupa beras itu, mereka hanya bisa nangis dan nggak bisa ngomong lagi gitu Mbak. Nah, dari semuanya yang paling membuat Bribda Tika tersentuh itu apa? Yang paling membuat saya tersentuh ketika mereka menerima beras dan bahan pokok yang sangat mereka butuhkan untuk saat ini Mbak. Iya, dari Seperti masker tadi, kadang mereka menggunakan penggantinya kain seperti itu Mbak. Tapi untuk bahan sembako yang benar-benar sampai ada yang tidak makan berhari-hari gitu Mbak. Dan itu yang membuat Bribda Tika tersentuh dan ingin selalu membantu mereka ya. Iya benar Mbak. Jadi sudah kemana saja paket sembako, masker, dan hand sanitizer ini Anda bagikan, Bribda? Untuk sampai saat ini saya sudah melakukan kegiatan sebanyak 4 kali Mbak. Di mana 2 minggu yang lalu saya membagikan 300 hand sanitizer untuk tukang ojek, untuk sesama teman saya juga anggota Polri, untuk tukang beca, untuk pemulung yang di daerah Medan Kota Mbak. Lalu adakah seminggu kemudian, Iya. lalu seminggu kemudian Mbak, dengan uang donasi yang saya dapat, saya membagikan 100 paket sembako dan 1000 masker di beberapa titik kota Medan Mbak. Lalu adakah warga atau masyarakat lain yang terinspirasi dan ingin ikut beraksi bersama Bribda Tika? Iya banyak Mbak, jadi banyak yang ikut berpartisipasi, ikut antusias juga dengan yang saya lakukan Mbak. Nah, kira-kira sampai kapan Bribda Tika akan konsisten untuk membagikan paket sembako, masker, dan hand sanitizer ini setiap hari ya? Ini berarti selepas pulang kerja? Iya benar Mbak, sampai saya nggak sanggup lagi nanti Mbak. Lalu sampai apa selamanya. Oke, apa harapan Bribda Tika atas bantuan yang sudah dibagikan dan juga atas pandemi COVID-19 ini? Harapan saya Mbak, semoga pandemi virus corona ini segera berlalu agar masyarakat dan juga pekerja-pekerja di luar rumah dapat kembali beraktivitas Mbak dengan nyaman, dapat kembali mencari rezeki untuk menghidupi keluarga mereka. Dan juga saya berharap Mbak, dengan tayangan ini banyak teman-teman saya yang juga anggota Polri, juga teman-teman saya sipil ataupun siapapun mereka dapat ikut sama-sama berpartisipasi, ikut berkontribusi Mbak untuk memberi sedikit saja rezeki mereka Mbak. Baik, terakhir Bribda Tika, adakah kisah inspiratif dan penyemangat yang bisa dibagikan oleh Bribda Tika atas aksi yang sudah dilakukan oleh Bribda Tika ini kepada kami pemirsa Selamat Pagi Indonesia? Kalau saya menceritakan mungkin sudah terlalu banyak Mbak, tapi yang pertama ketika saya dipanggil oleh Bapak Kapolda dan juga Bapak Wakapolda, pimpinan saya, Direktur Dit Samapta yang juga mendukung segala kegiatan saya, yang membuat saya tetap berpacu, tetap semangat untuk menjalankan kegiatan saya ini, karena saya percaya Mbak, banyak masyarakat yang begitu butuh uluran tangan kita Mbak. Tidak hanya saat corona seperti ini Mbak. Baik, semoga bantuannya bisa bermanfaat dengan baik dan juga semoga selalu konsisten dan bisa ditiru oleh masyarakat banyak. Bribda Tika Sinaga, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga inspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.